Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanudilla waj'alna lil muttaqina imama. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, para pengurus masjid Jami' Ar-Rawdah dan para jemaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tiap-tiap malam Senin di masjid kita ini diadakan majelis taklim dan kita istiqomah hadir untuk menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, perhatikan, kaji dari guru-guru kita senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan Allah pada alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum mulai mari kita bicara Al-Fatihah kepada hadiniyah wa salihah. Wala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Nabiyyan wa rasulan. Nabiyyan wa rasulan. Wa bil Qur'ani. Wa bil Qur'ani. Imama. Wa bil Ka'bati. Qiyatan. Wa bil mu'minina. Wal mu'minati. Ikhwana. Allahumma aghni bil ilmi wa sayyidni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para jemaah sekalian, pada malam ini saya membuka kitab dengan pasal bab fi fadilati birrul walidain yang menerangkan tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Fi fadilati birrul walidain, keutamaan dalam berbuat baik
Muhammad dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasfahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, menyembahlah engkau kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukan semua pada Allah dengan sesuatu pun. Kalau ayat lain mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan telah memerintahkan Tuhanmu agar supaya kamu tidak menyembah kecuali pada Allah. Di sini pertama Allah memerintahkan kita, diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Memang Allah ciptakan kita dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri pada Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud menghambakan diri? Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi, beribadahlah engkau kepada Allah, menyembahlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu. Di sini dalam kita beribadah kepada Allah jangan sampai dicampur musyrik. Apa maksudnya? Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian semua mensekutukan pada Allah dengan sesuatu. Sonaman au ghairu, mensekutukan, menyamakan Allah, disekutukan dengan patung yang lain-lainnya dari sesuatu yang musyrik. Musyrik ada dua, ada musyrik jadi, ada musyrik khafi. Kalau musyrik jadi ini yang jelas musyriknya seperti orang menyembah pada patung, percaya pada suatu hal yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Ini musyrik apa namanya? Jadi jelas musyriknya. Tapi orang menyembah pada gunung, menyembah pada batu, menyembah pada ini. Ada musyrik khafi, musyrik tapi yang sama. Apa contohnya? Ya, termasuk musyrik khafi itu. Karena seakan-akan melaksanakan perintah Allah itu karena orang. Ngaji karena mandu pada orang. Ngaji karena macam-macam. Ada karenanya selain karena Allah. Itu namanya musyrik juga. Cuma musyrik apa namanya? Khafi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan tidak diperintahkan semua kecuali mengamalkan diri dengan ikhlas. Jadi kita dalam melaksanakan ibadah ikhlas lillah billah, karena Allah. Kita datang karena Allah, kita orang berjamaah karena Allah. Gimana ciri-cirinya pada diri kita? Bahwa kita datang ke pengajian, datang ke rumah berjamaah, datang beribadah, bahwa ikhlas. Ciri-cirinya yang ada di diri kita. La takhafuna rahmatallahi. Dia tidak takut dicerca orang. Ya, diomongin orang masa bodoh, yang penting saya ke masjid, yang penting saya berjamaah. Orang mau bilang apa masa bodoh, mau uji, mau celak, terserah deh kepada dia.
Kenapa? Karena diri sudah tertanam karena Allah. Itu pertama. Jadi perintah pertama ya Allah, beribadahlah engkau kepada Allah, jangan mensekutukan Allah akan sesuatu. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua harus berbuat baik. Nah, di sini saudara sekalian, perintah beribadah kepada Allah dan perintah berbuat baik pada orang tua ini tersanding. Yang mana dalam Al-Quran ini ada tiga pasang ayat, ada tiga pasangan ayat yang apabila satu pasangnya tidak dilaksanakan maka sepasang akan tidak diterima oleh Allah. Satu, pasangan yang pertama apa? Pasangan yang pertama adalah aqimus sholata wa atuz zakata. Tiap-tiap ada perintah sholat pasti dirangkaikan dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah kalian sholat dan bayarlah zakat. Jadi antara pembayaran zakat dan sholat ini tidak bisa dipisah. Sholat saja tidak zakat, maka tidak diterima sholatnya. Zakat saja tidak sholat, apalagi juga tidak diterima. Jadi ibarat kaki, sholat dengan kiri kanan kiri kiri. Harus dua-duanya lengkap. Aqimus sholat wa atuz zakat. Bayar melaksanakan menunaikan sholat, mendirikan sholat, membayarkan zakat, ini tidak bisa dipisah. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Paman atal Allah Ta'ala wa lam yuti Rasul, la taqbalu ita'ahu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima taatnya. Jadi kan banyak ada sekarang yang lain cuma istilah ingkar sunnah, maksudnya apa? Hanya melaksanakan Al-Quran saja, tidak mau melaksanakan hadis. Jadi akhir zaman ini banyak aliran macam-macam aliran tumbuh di akhir zaman. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Tafarraqat Bani Israil 72 firqatan, kullaha illa wahidah." Terpecah belah golongan Bani Israel 72 golongan. Jadi aliran Bani Israel ada 72 golongan. Kullaha binar, semuanya masuk neraka illa wahidah satu. Wa sataftariqu ummati, kata Nabi, dan akan terpecah belah umatku salasa wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Umat Muhammad di akhir zaman ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Kemudian ditanya oleh sahabat, mal wahidah ya Rasulullah, apa yang satu golongan? Rasulullah, ma'ana wa adalah orang yang mengikuti apa dariku dan para sahabat. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafair rasyidin min ba'di." Katakanlah, bagilah engkau dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat penggantiku. Jadi kalau
akhir zaman kan banyak, ya. Aliran-aliran bermacam-macam aliran. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman pada Al-Qur'anul Karim dan hadis dan ijma dan qiyas, ya. Kita harus ikuti itu. Sebagaimana orang tua dulu kita, guru kita dulu mengajari kita. Tidak bisa kita membaca buku, oh begini, kalau ikutinnya saja. Dan kita bukan mujtahid. Belum bisa kita memilih diri sendiri. Dan jadi kalau orang mau jadi mujtahid ini, harus lengkap ilmunya. Ya, tafsir menguasai, ilmu tafsir menguasai, hadis menguasai, ilmu hadis menguasai, tata bahasa menguasainya, balaghahnya, mantiknya menguasai. Baru kita bisa mujtahid seperti kita saudara-saudara separuh. Tapi kalau seperti kita ini hanya memakai apa yang ada, sesudah ikuti apa yang ada, itu sudah salah satu rangkuman susunan daripada mujtahid kita terlebih dahulu, ya kan? Tata cara sholatnya kayak apa, ya kan? Tata cara berwudhunya kayak apa. Kan kita belajar pada guru kan, diajari oleh guru, guru kita diajari oleh gurunya, gurunya diajari oleh guru, terus berapa ya sana. Jadi kembali lagi bahwa yang nomor 2, sepasang ayat yang tidak dipisahkan yang berarti Allah wa ati Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa dipisahkan, aniskurli wa liwalidayya. Aniskurli wa liwalidayya, bersyukurlah engkau padaku, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, di sini. Oleh Allah, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Terima kasihlah engkau padaku, kata Allah. Dan terima kasih kamu pada Allah. Jadi syukur pada Allah dan syukur pada kedua orang tua tidak bisa. Allah menciptakan kita, mana ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, ada kita nggak? Nggak ada. Yang merawat dari kita orang tua. Jadi ada harus bersyukur, ya kan? Jadi, gimana bersyukurnya pada Allah? Bersyukurnya pada Allah itu sarfune ala maridhallahi, melaksanakan nikmat yang Allah berikan pada kita pada segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Syukur kepada orang tua, gimana syukur pada orang tua? Terima kasih pada orang tua dan berbuat baiklah terhadap orang tua. Makanya itu di sini setelah menyebut Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kalau dulu saya masih sekolah di madrasah dulu, masih kecil, pelajaran akhlak begini. Ada khusus pasal bagaimana seharusnya anak terhadap orang tua. Ini saya baca ini. Yuqalu lil walidi 'alal waladi asyaratu huquqin. Dikatakan haknya orang tua terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh anak ada 10 hak. Haknya orang tua dari anak berarti wajib dilaksanakan oleh anak. Berapa? 10 hak. Pikir-pikir bentar. Apaan ini banyak. Pertama, memberi makan jika butuh makan orang tuanya. Ya. Apabila orang tua kita sudah tua, ya, butuh makan, wajib kita kasih makan. Ya. Maka kalau dalam
yajibu 'alal musira ayyub fiqa usulihima. Wajib bagi seorang yang punya kemampuan memberi belanja untuk kedua orang tuanya. Wa in qudira antar walaupun orang tuanya yang mampu untuk berkata. Bisa. Wajib. Sekarang tanya pada diri kita. Yang sekarang masih ada orang tua yang belanja kepada orang tuanya. Tanya. Masih belanja kepada orang tuanya. Apalagi orang tua, apalagi orang-orang kita udah tua mana, kadang-kadang dilupain. Tidak boleh. Ini haknya orang tua terhadap anak, haknya orang tua. Berarti kewajiban anak terhadap orang. Pertama, jika orang tua butuh makan, wajib dikasih makan. Jangan sampai orang tua itu kelaparan. Berkahnya luar biasa, Pak. Walakhidmatu, ini saja layani jika butuh pelayanan harus dilayani. Kita punya orang tua mau mandi kadang-kadang susah, ya kan? Dan sekarang apalagi sekarang banyak orang kena penyakit, dan itu harus kita wajib melayani, wajib melawatnya. Kalau tidak itu dosa. Wal ijabatu inda'a, dan jika dia manggil harus segera, ya, segera mendatanginya, jangan menunda. Apa? Baik, langsung datang. Jangan tahu dulu, nggak boleh. Orang tua. Jangan sampai orang tua kecewa. Ya. Kita Pak pikir-pikir kita nanti dia jalan keluarnya gimana kalau kita terus kan gitu. Wal ita'atu in umira ghairu ma'siyatin. Wajib patuh jika diperintah selain kemaksiatan. Diperintah disuruh apa orang tua wajib dipatuhi kecuali berbuat maksiat. Sebenarnya ini tolongin beli togel nggak boleh maksiat. Ini tolongnya ambil aja wajib. Wal mutakallim ma'hu billaini dunal wal lafzi, dan harus berbicara dengan orang tua dengan lemah lembut, jangan kasar-kasar. Harus lemah lembut pada orang tua. Jangan sampai kita bersuara di atas suaranya orang tua. Kalau terjadi kepada kita kan gitu. Tinggal pikir-pikir dulu sekarang. Wa ini taja ilal kesempati kasabu impodrah ya. Jika orang tua butuh bagian, maka belikan bagian. Jadi bagaimana bahasnya? Orang tua nggak punya baju, ya beliin. Orang tua punya kain, dia beliin. Jangan sampai kelihatannya orang tua pakai kainnya itu saja, bajunya itu saja. Wal masyu khalfahu, dan pada orang tua kalau kita berjalan harus berjalan di belakang orang tua, jangan di depan orang tua.
kalau kita jalan bareng, jangan ke depannya, di belakangnya orang tua. Kalau duduk dengan waktu begini, duduknya di depan orang tua. Kalau dulu orang dulu, ya dulu di depan orang tua barangnya enggak buka. Iya, barangnya enggak buka. Dulunya begini, barang tua. Setelah sekarang masya Allah, kadang-kadang bapaknya dilangkahin. Ini kenapa kayak kita kurang mengarahkan pada anak begitu. Ya. Wal irdahu lahu bima yardali, dan suka redha apa yang redha orang tua. Suka redha. Dan benci padanya apa yang dibenci oleh orang tua. Tinggal begini orang tua jangan laksanakan. Wa du'a lahu bil maghfirah ulama da'a li nafsi, dan berdoa untuk orang tua dia minta ampunnya ketika dia berdoa untuk dirinya. Contohnya lebih video dia gitu ya. Contohnya. Cuman di sini ditanyakan, ada seorang fakih ditanya, seorang fakih bertanya, kalau sudah anil wajib ini idza mata sakatan al-wajib, tentang orang tua, kedua orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua yang meninggal itu sedang benci murka sama anaknya. Ya, ada orang meninggal, apa bapaknya atau ibunya, ketika dia meninggal sedang murka pada anaknya, marah sama anaknya. Apa sih, bagaimana sikap anaknya? Perhatikan. Hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima, apakah mungkin dapat diridhoinya kedua orang tua sudah dia meninggal dunia? Kalau ada kedua orang tua udah meninggal dunia, ketika hidupnya suka kita durhaka kepada ayah dan ibu itu, apakah mungkin dia itu mendapat ya apa namanya ridhonya kedua orang tua sesudah dia meninggal? Gila dikatakan yumkinu bisalah sati asya, mungkin bisa dia mendapat ridhonya orang tua walaupun dulu dia durhaka kepada orang tua dengan melaksanakan 3 perkara. Seseorang kita sudah meninggal dunia, ayah kita, ibu kita sudah meninggal dunia, kemudian kita ingat dulu suka ngelawan, gak sempat kejar-kejarnya meninggal dunia. Bagaimana supaya mereka harus melaksanakan 3 perkara? Yang pertama, awalha ayyakuna sholihan. Yang pertama harus berusaha dia menjadi orang baik, berubah, merubah tingkah lakunya, merubah tutur katanya, berbuat baik, tingkah lakunya yang baik, ibadahnya yang baik, itu pertama. Untuk berusaha menjadi orang yang soleh, yang baik. Wasani ayyasbilah qarabatihima wa asdaqaihima. Yang kedua harus menyambung silaturahmi pada kerabatnya dan pada teman-teman bapaknya. Ya. Kita tahu saudaranya bapak banyak, ada berapa
kita mendapat ridhonya ke orang tua yang sudah meninggal, sambung kepada saudara bapak, temannya bapak, dulu bapak sudah berumahnya siapa, sambung. Dengan demikian akan mendapat ridho dari orang tuanya. Maka Nabi bilang dalam satu hadis, "Ifaq budda abika la taqtahu wa yudhuruka." Pelihara kesenangan ayahmu, jangan kau putuskan. Kalau kau putuskan maka jadi padam cahaya hidup. Ya, kesenangan ayah kita. Orang dulu kan suka silaturahmi kan. Lain dengan orang sekarang. Orang sekarang silaturahmi nggak sempat. Ya kan? Nggak sempat. Ada sempat deh untuk silaturahmi. Kita datang ke saudara nggak sempat. Pada sini saya yang punya. Kalau dulu nggak sempat-sempatin. Kalau dulu memberi contoh pada anak-anak. Kalau sekarang karena sekarang ini apa namanya hikmah menjadi level tinggi bisa menggeser salahnya. Kemudian yang ketiga wasalisu ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa lahuma. Yang ketiga, supaya mendapat ridhonya orang tua yang sudah meninggal harus mintakan ampun kedua orang tua. Minimal dia bisa Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya kan? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Ya kan? Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun engkau ya Allah li untukku wa liwalidayya dan untuk kedua orang tuaku. Warhamni, beri rahmat aku, kasih sayang aku. Warahmah, kasih rahmat kedua orang tuaku. Sayangnya adalah kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia berdua itu memelihara aku waktu kecil. Ya Allah, alangkah sayangnya, ya kan, orang tua pada anak juga masih kecil. Masya Allah, dicium ini ampun, Masya Allah. Jadi doanya kama rabbayani, sayangilah orang tuaku sebagaimana dia sayang kepada aku ketika aku kecil. Itu di antara yang harus diusahakan oleh orang yang meninggal dunia orang tuanya sedangkan dia merasa durhaka kehadapan orang tuanya. Ya, merasa durhaka. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, harus berusaha menjadi orang yang soleh. Yang kedua, harus menyambung silaturahmi antara kerabatnya. Yang ketiga, mintakan istighfar dan doakan untuk kedua orang tuanya itu wa yatasaddaqah, dan bersedekah untuk dianya. Bersedekah untuk apanya? Sedekah yang kan untuk sedekahnya orang tua. Apa nyampai Pak? Ya nyampai. Kalau orang tua meninggal, tapi itu masih ada dalam balasan, bukan dalam akhirat. Dalam balasan dalam nunggu. Yang masih dalam sesuatu dan tadi di akhirat nanti di balasan nunggu. Ya, belum malam akhirat, itu belum dalam akhirat. Cuman rumah pertama, rumah awal akhirat itu gerbangnya akhirat. Innal qabra manazilul akhirah. Dalam kuburan itu adalah gerbangnya. Rumah pertama, awal gerbang ke akhirat. Jadi belum akhirat itu. Namanya barzakh, tempat nunggu gerbangnya. Jadi kembali lagi, yang nomor 2 Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua itu berbuat baik. Kapan? Wajib sampai kapan? Sampai kita meninggal. Walaupun orang tua hidup, kita wajib berbuat baik. Meninggal juga tetap wajib berbuat baik.
kalau kita Rasulullah bersabda, "Man zara qabra walidayhi kutiba baron." Barang siapa yang datang berkunjung ke kuburan kedua orang tuanya dicatat sebuah kebaikan, bakti kepada orang tuanya. Datang berkunjung berziarah ke kuburan orang tuanya, maka dicatat sebagai kebaktian terhadap orang tua. Ya, kalau orang tua ada di sini, kalau di kampung dulu Pak sama kecil, di kampung itu kalau sore, kemis sore, anak-anak remaja, anak-anak ini mau 5 sore datang ke kuburan, duduk dekat kuburannya, baca Fatihah, doakan orang tuanya, pulang lagi. Yang dapat sore, yang tidak dapat kemis sore, Jumat pagi-pagi, dan dapat lagi Jumat sore. Dan sekarang kita selama orang tua kita ini kan, selama orang tua kita meninggal dunia, berapa kali kita jalan ke kuburannya? Jadi saya berapa kali? Apa? Apalagi yang ada di kampung seperti kita. Nah, kalau kita jauh seperti saya di Madura, ya, tapi ketika kita pulang ke kuburan, nah, Masya Allah, kira nanti begitu kita semua sama-sama meninggal dunia, ya, begitu lihat kan semua bagaimana anak kita semuanya yang datang. Doakan, kata Nabi, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizquh. Apabila seseorang hamba sudah meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, tidak mau doain orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizquh, maka sudah ia akan putus keberkahan rezekinya. Jadi mendoakan orang tua itu membawa berkah, rezeki kita berkah. Kiranya itu berdoa di mana? Wabidil kurba, dan juga harus berdoa bidil kurba dan kerabat dekat.